Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من الزاهدين أما بعد. Bapak Ibu jemaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, di hadis ke-31 An-Nawawi menulis An Sahl bin Sa'id As-Sa'idi qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dari Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, beliau berkata, seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, yuhibbakallah, pasti Allah akan mencintaimu, wazhad fima fi aidin nas, yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa kunci dicintai Allah dan bahkan dicintai manusia adalah zuhud. Dan zuhud ini yang dimaksud adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud secara bahasa bermakna menganggap sesuatu itu kecil, remeh, atau tidak berharga. Jadi zuhud terhadap dunia itu bermakna kita menganggap dunia ini kecil, remeh, dan tidak berharga. Rasulullah sudah memberikan contoh perumpamanya seperti sikap kita terhadap bangkai. Sikap kita terhadap bangkai itu kan tidak menganggap besar, ia dianggap kecil, remeh, dan tidak berharga. Kalau begitu yang dianggap besar apa? Yang dianggap besar bagi orang-orang beriman adalah balasan Allah di akhirat, yakni ridha Allah dan surganya. Kalau orang seperti ini cara pikirnya, maka hidupnya tidak akan memperbanyak dunianya, tapi memperbanyak akhiratnya. Ya, semacam ini pasti akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Karena sumber pertengkaran manusia itu sebenarnya adalah karena rebutan dunia. Seluruh konflik itu intinya adalah rebutan dunia. Kenapa sih kok sampai ada permusuhan antara partai A dengan B? Karena rebutan kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah dunia. Fitnah kekuasaan itu dari dulu. Jangankan orang-orang yang agamanya lemah, Islam abangan atau apa namanya, di sejarah Islam sendiri kekuasaan itu pernah menjadi fitnah yang dahsyat luar biasa. Hanya orang-orang selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu yang selamat dari fitnah kekuasaan. Kalau nggak selevel beliau, masya Allah, luar biasa itu. Kalau panjenengan baca sejarah perpindahan kekuasaan antara dari Ali ke Bani Umayyah, itu penuh darah itu. Lihat cucu Nabi yang bernama Al-Husain sampai dibantai, dipenggal kepalanya. Itu kan karena mempertahankan kekuasaan sebenarnya. Lihat namanya peperangan Al-Harrah. Peperang Harrah itu kira-kira terjadi tahun 60-an Hijriah. Itu sekelompok penduduk Madinah memberontak terhadap kekuasaan Yazid Bani Umayyah. Murka Yazid, dikirim pasukan besar, lalu kemudian dibantai itu orang-orang Madinah, sampai wanita muslimahnya itu diperkosa. Bayangkan, diperkosa oleh tentara yang sesama muslim demi meneguhkan kekuasaan dari Bani Umayyah. Lalu saat perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah juga ngeri sekali itu. Jadi saat Bani Abbasiyah menguasai kekuasaan, beberapa pejabat Bani Umayyah itu dikumpulkan, alasan diajak undang makan.
Begitu mereka sudah merasa akan diampuni, merasa tidak akan dijadikan tahanan politik, merasa akan dimaafkan dengan baik-baik, sudah makan enak bareng-bareng gitu, kemudian raja dari Bani Abbasiyah itu ngasih isyarat supaya satu persatu tamunya disembelih. Seperti itu. Ini padahal masih negara Islam waktu itu. Masih negara yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negara. Seperti itu fitnah kekuasaan ya, apalagi di zaman sekarang. Walaupun sekarang sudah ada namanya demokrasi untuk mencegah diktatorisme, sudah berusaha untuk dibagi kekuasaan biar tidak muncul sikap otoriter, tapi manusia tetap saja punya celah, sehingga yang namanya perselisihan dan pembunuhan karena politik itu selalu ada di sepanjang zaman. Bahkan perang yang menghabiskan banyak biaya, juga mengorbankan banyak nyawa. Hitler itu berapa juta manusia dibunuh dia demi ambisinya untuk menguasai Eropa. Jepang itu berapa kali itu sudah melakukan ekspansi dan membunuh banyak orang karena ambisinya menguasai Asia Raya. Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki, berapa juta nyawa terkorbankan. Politik, urusan kekuasaan. Intinya manusia itu bertengkar karena memang urusan duniawi. Kalau level skala besar semacam itu, kekuasaan yang paling besar fitnahnya. Setelah kekuasaan, fitnah berikutnya adalah tentang harta. Orang bertengkar karena harta itu banyak banget. Rebutan harta itu banyak sekali. Betapa banyaknya teman baik itu jadi bertengkar setelah urusan utang piutang yang gak selesai. Betapa banyaknya teman baik itu jadi pecah gara-gara kongsi bisnis gagal, ada yang tidak amanah. Urusan harta lagi ya. Betapa banyaknya kasus orang yang sebenarnya itu dia itu adalah orang baik, tapi karena urusan muamalah akhirnya citranya jadi buruk karena tidak amanah dalam mengurus harta. Setelah harta biasanya adalah perempuan. Konflik karena perempuan juga banyak sekali. Satu menginginkan ini juga menginginkan itu, akhirnya kemudian terjadi perseteruan. Bahkan banyak terjadi kasus pembunuhan juga gara-gara perempuan. Jadi intinya konflik secara manusia yang membuat saling benci itu adalah dunia. Makanya resep Nabi ini luar biasa. Kalau kamu bisa zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, semua orang akan mencintaimu. Maksudnya zuhud apa? Kita nggak pernah iri dengan yang dimiliki orang lain. Kita nggak pernah berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Kita nggak pernah berusaha merebut apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Orang kayak gini itu dicintai siapapun. Jadi kuncinya adalah di zuhud. Nah, hanya saja kata Ibnu Rajab Al-Hambali, manusia itu dari sisi zuhud bisa dibagi menjadi dua golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mengingkari bahwa setelah mati itu ada negeri untuk balasan kebaikan dari hukuman, balasan kebaikan dan balasan hukuman. Ya. Jadi golongan yang pertama adalah manusia yang memandang bahwa hidupnya itu hanya sekali di dunia ini. Dia nggak percaya yang namanya hidup setelah mati. Dia nggak percaya bahwa dia nanti setelah mati itu akan dibangkitkan. Dia tidak percaya bahwa dia nanti setelah mati itu akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Dia tidak percaya bahwa di akhirat itu ada surga, di akhirat ada neraka. Nah, sedihnya hari ini mayoritas manusia itu seperti ini. Tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Kalau kita cek ya, negara-negara yang ada di sekeliling kita, yang maju maupun menengah maupun yang terbelakang, mayoritas seperti ini keyakinannya. Ya, walaupun mungkin KTP mereka beragama. Saya pernah iseng-iseng itu mencari data statistik berapa penganut ateis di dunia ini. Ternyata jumlahnya luar biasa. Jumlahnya itu sudah, yang tercatat saja itu sudah mendekati 1 miliar. Belum yang ateis diam-diam. Sebenarnya kan banyak ya ateis diam-diam itu. Dia masih KTP-nya beragama tapi aslinya tidak percaya Tuhan, itu banyak banget.
Yang tercatat sudah mendekati 1 miliar. Diperkirakan yang tidak tercatat sudah 1 miliar lebih itu. Padahal jumlah penduduk bumi ini nggak sampai 8 miliar. Itu sudah 1/8-nya kira-kira. Bisa jadi 1/7-nya. Itu orang yang ateis. Kalau sudah ateis kan jelas Tuhan aja nggak dipercaya, apalagi kehidupan setelah mati. Ada juga jenis orang yang percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya adanya hari akhir. Ini juga banyak ini. Mereka dengan merasa keren menyebut dirinya sebagai orang agnostik, gitu ya. Merasa kayak keren begitu, nyebut dirinya agnostik, padahal kafir gitu ya. Agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, ya sama aja. Jadi dia nggak bisa menganggap bahwa kita tidak mungkin mencapai hakikat kebenaran tentang Tuhan, lalu akhirnya tapi nggak berani menyangkal adanya Tuhan, gitu ya. Dan nggak percaya agama karena agama dianggap sebagai produk budaya. Ya ini juga mustahil orang semacam ini akan mempercayai namanya hari akhir. Nah ini banyak sekali. Saya iseng-iseng juga mencari tahu Korea Utara itu kira-kira kebijakan politik dalam negerinya bagaimana ya. Saya cek. Ternyata simpel saja, ingin mewujudkan sosialisme. Nah kalau arahnya sosialisme berarti pikirannya kan berarti hanya kesejahteraan duniawi yang dilakukan secara komunal, loh. Nggak ada pikiran tentang akhirat. Makanya penyembahan di sana itu diarahkan ke pemimpinnya. Kim Jong Un itu sudah seakan-akan kayak Tuhan di sana itu. Bahkan saya memikirkan Kim Jong Un ini kalau dibandingkan dengan tradisi di dalam Al-Quran itu kok paling mirip dengan Fir'aun ya. Ya, mirip banget ya. Fir'aun zaman modern ya kira-kira kayak Kim Jong Un itu. Ada seorang wanita yang seringkali masuk podcast itu cerita. Orangnya mantan warga negara Korea Utara, kemudian ketika keluar cerita bagaimana kondisi di dalam itu. Ya pernah saya dengar itu di podcastnya, dia bilang di sana fotonya Kim Jong Un itu adalah benda yang paling sakral di dalam rumah. Kalau foto itu dipasang, tidak dipasang, maka orangnya akan dihukum oleh negara. Kalau misalnya sudah dipasang terus kemudian ada tentara masuk melakukan inspeksi lalu dilihat ada debunya, maka keluarga tersebut akan dihukum 3 generasi. Jadi 3 generasi itu maksudnya selama hidup di penjara termasuk keturunannya nanti akan dipenjara sampai 3 generasi baru selesai hukumannya. Kejam sekali ya. Jadi hanya ada debu di itunya dianggap tidak respect terhadap Kim Jong Un. Kalau misalnya terjadi kebakaran, maka benda pertama yang harus diselamatkan adalah fotonya Kim Jong Un. Wah, ini lebih sakral daripada Ka'bah itu ya. Nah, saya mandang ini Fir'aunnya zaman sekarang itu adalah Kim Jong Un itu yang paling kelihatan. Nah kadang-kadang saya juga merenung apa ya hikmahnya Allah membiarkan manusia-manusia seperti ini hidup di zaman modern ini. Lalu kemudian ketika ketemu dengan surat Al-Kafirun, baru kemudian iya ini seperti salah satunya hikmahnya ini ya. Al-Kafirun ini kan awal kalimatnya berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah yang kamu sembah. Ketika ayat ini turun di orang-orang Mekah, konteksnya itu kan mengingkari penyembahan orang-orang Quraisy yang menyembah patung-patung itu, berhala-berhala, Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang kita kan nggak menemukan orang seperti itu yang menyembah seperti patung-patung itu. Tetapi kita menemukan orang yang menyembah manusia hidup, ya, seperti orang-orang rakyat Mesir menyembah Fir'aun. Nah, itu mirip seperti Kim Jong Un. Nah, kira-kira kalau kita mengucapkan la a'budu ma ta'budun, itu perasaan kita adalah seakan-akan kita tidak seperti mereka hari ini yang mereka semuanya menyembah Kim Jong Un itu. Ya. Jadi di sana tidak mengenal agama, tapi penggantinya ya menyembah pemimpinnya itu jadinya. Ya. Jadi seperti itu. Duniawi jelasnya. Jadi kepentingannya hanya bagaimana mewujudkan kesejahteraan duniawi. Di Amerika yang diagung-agungkan adalah freedom, kebebasan. Bebas berbicara, bebas bertingkah laku. Orang mau free sex silahkan, yang penting jangan memperkosa, kan begitu kan? Nggak ada pikiran setelah kehidupan setelah mati, nggak ada. Jadi jelas politik dalam negerinya Amerika juga
arahnya perkara duniawi. Bahkan saya amati hampir semua negara, kalau dicek ya, semua pembahasan politik dalam negeri di ilmu politik apapun, itu arahnya semuanya mengatakan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, keteraturan. Yang semuanya itu fokusnya ke duniawi, sama sekali nggak pernah menyiapkan kehidupan setelah mati. Saya belum pernah melihat ada satu konstitusi, undang-undang manapun ya, yang di dalamnya berisi visinya adalah membuat rakyatnya menjadi zuhud terhadap dunia. Gak ada ya, sama sekali gak ada ya. Karena baginya dianggap urusan privat itu semua. Karena pengaruh luar biasa pemikiran di barat itu ya, sehingga memandang agama itu urusan privat, hanya soal budaya, sudah bukan urusan penting lagi masalah benar dan tidak. Yang penting kita sejahtera, yang penting kita semuanya bisa aman, nyaman, tentram di dunia ini, begitu. Ini mayoritas manusia seperti ini di zaman sekarang. Ya, mayoritas manusia seperti ini yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan sedihnya ini yang dicela keras oleh Allah dalam surat Yunus ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah takut pertemuan denganku. Jadi orang-orang yang nggak pernah mikir nanti akan ketemu Allah, nanti akan ditanya Allah. Ini orang yang nggak pernah mikir semacam ini. Waradu bil hayati dunya, dan sudah ridho dengan kehidupan dunia. Artinya cita-cita tertingginya ya dunia. Kalau ditanya kamu pengen apa? Sukses. Definisi sukses: uang banyak, punya jabatan, populer, bahagia, punya anak, punya cucu, anak-anak semuanya berhasil semuanya. Itu masuk definisi waradu bil hayati dunya, ridho dengan kehidupan dunia. Sudah menganggap itu sebagai sukses. Padahal belum tahu Allah ridho apa enggak. Belum tahu apakah nanti di akhirat masuk surga atau neraka. Tapi sudah menganggap itu dianggap sukses. Ini contoh dari radu bil hayati dunya, ridho dengan kehidupan dunia. Yang mendefinisikan kesuksesan adalah pencapaian kebahagiaan duniawi sebanyak-banyaknya. Wa tama'annu biha, dan tenang dengan kehidupan dunia itu. Artinya dia walaupun gak pernah sholat merasa sudah benar hidupnya. Walaupun dia gak pernah puasa sudah merasa benar hidupnya. Walaupun dia gak pernah haji, gak pernah umroh, sudah merasa benar hidupnya. Dia merasa ketika dipuji-puji banyak orang itu adalah tanda bahwa dia itu benar hidupnya. Dia merasa ketika dia itu diagung-agungkan, namanya harum di hadapan manusia, maka otomatis harum juga namanya di sisi Allah. Ini contoh orang yang watma'annu biha, tenang dengan kehidupan, dengan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayatku. Artinya gak mau kalau diajak ngaji, gak mau kalau diajak belajar Al-Quran, sombong kalau dia diajak belajar ayat-ayat Allah. Karena baginya yang paling penting itu adalah pemikiran-pemikiran Karl Marx, Leo Tolstoy, pemikiran-pemikiran filosof-filosof Yunani, yang jurnal-jurnal itu aja yang paling diagung-agungkan. Kalau diajak ngaji Quran sombong, merasa sudah pintar. Ini termasuk walladzina hum an ayatina ghafilun, orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat Allah, sehingga dia buta sebuta-butanya kehidupan setelah mati, jahil sejahil-jahilnya apa yang akan terjadi setelah mati, bodoh sebodoh-bodohnya apa yang akan dihadapi setelah mati. Ini orang yang ghafilun, lalai dengan ayat-ayat Allah. Terus gimana nasib orang kayak gini? Allah mencela keras dengan mengatakan ulaika ma'wahumun nar, itulah orang-orang yang nantinya tempat tinggal permanennya adalah neraka. Ngeri sekali di sini. Orang yang cara hidupnya kayak begini, tempat tinggal permanennya adalah di neraka, bima kanu yaksibun, karena amal mereka selama ini yang dilakukan di dunia. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekali orang-orang semacam ini yang dicela keras dalam Al-Quran karena menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Jadi orang kayak begini itu kalau cara hidupnya sudah semacam ini, maka pasti cita-citanya hanya bersenang-senang dengan dunia sebanyak-banyaknya sebelum mati.
mumpung belum mati gitu ya, saya akan bersenang-senang sebanyak-banyaknya, begitu ya. Saya pernah membaca kalau bicara dari pembahasan filsafat, kalau nggak salah ucapannya Aristoteles, dia mengatakan menawarkan hidup di dunia ini memang tujuannya mengejar eudaimonia, katanya, mengejar namanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya, ya. Dan rupanya ini yang banyak diikuti, dituruti di zaman sekarang, ya. Padahal kalau kita renungi, sebenarnya kalau tujuan hidup kayak begitu itu sangat tidak adil. Kenapa gak adil? Karena kesempatan orang itu tidak ada yang sama, tidak ada. Kesempatan orang itu tidak ada yang sama di dunia ini, pasti beda-beda semua. Sebagai contoh misalnya, seorang jenderal bisa saja ngasih motivasi kepada seorang pemuda dengan mengatakan, ayo semuanya, misalnya ada 100 pemuda, ayo semuanya di sini semangat, karena semuanya bisa niru saya, kalian semua bisa menjadi jenderal juga seperti saya, ya. Asalkan kalian rajin belajar, kalian semangat bekerja keras, tidak pernah putus asa, bisa tangguh, pasti kalian juga bisa, semuanya akan bisa. Oke, Pak Jenderal ini kalau memotivasi di depan pemuda-pemuda semacam itu mungkin logis. Pertanyaannya, apakah mungkin beliau berbicara semacam itu di hadapan 100 orang yang lumpuh? Mungkin apa tidak itu? Gak mungkin. 100 orang lumpuh dimotivasi seperti apapun gak akan mungkin jadi seorang tentara, gak mungkin itu. Sama seperti orang yang lemah matematika dimotivasi menjadi akuntan, gak bisa. Orang yang lemah melukis dimotivasi menjadi artis, gak bisa, ya. Ada orang yang lahir dalam keadaan idiot di dunia ini, dan itu bukan permintaannya, Allah yang buat kayak begitu. Ada orang yang bahkan dari lahir itu dibuat gila oleh Allah, sehingga dia nggak mungkin beramal dan berpartisipasi. Settingannya jadi beban di dunia ini. Manusia itu ada yang memang settingannya supporting, bantu yang lemah-lemah, ada yang settingannya jadi beban itu. Ini kan menunjukkan berarti kesempatan bahagia orang tidak sama. Bisa aja semua dimotivasi, ayo semuanya menikah, tapi ada orang-orang yang memang oleh Allah itu dibuat sulit untuk menikah. Saya pernah punya tetangga sejak kecil lumpuh dan jadi perawan tua sampai beliau itu meninggal dunia usia 70 sekian. Ya logis, siapa yang mau menikah dengan beliau? Laki-laki menikah dengan perempuan itu kan biar mendapatkan pelayanan diantaranya, diurus. Nah kalau menikahi untuk mengurus itu kan ya sangat sulit banget. Sehingga akhirnya sampai perawan tua beliau tidak pernah menikah. Nggak bisa. Ada orang-orang yang memang oleh Allah itu tidak dikasih kesempatan untuk menikah. Artinya berarti kesempatan bahagianya nggak sama. Itu ya. Harus kita tekankan itu. Artinya kalau tujuan hidup ini mencari bahagia, itu sangat tidak adil. Kenapa? Karena kesempatan tiap orang berbeda-beda. Ada yang dikasih cerdas, bisa sekolah. Ada yang orang tua itu sudah ngarahkan luar biasa ke sekolah, tapi maualsnya luar biasa sekolah, akhirnya nggak sekolah juga. Kan memang nggak sama itu artinya tiap orang itu. Kuliah nak, mauals aku YouTuber aja pak. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Artinya potensi-potensi orang itu memang nggak sama itu, nggak sama. Ada yang sudah kecil sudah dikader jadi ini, tetap tidak bisa, karena memang settingannya sudah berbeda. Ya, karena itulah filsafat yang mengajarkan raih kenikmatan hidup sebesar-besarnya sebenarnya nggak adil itu, gitu ya. Kalau kembali ke Islam, nah itu adil semuanya. Dia Islam itu luar biasa, konsepnya simpel saja. Hidup ini bukan mencari kenikmatan sebesar-besarnya, bukan, tetapi mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau ini adil, siapapun bisa melakukan. Mau buta, mau tuli, mau lumpuh, mau sehat, mau jadi dokter, politisi, semuanya punya kesempatan sama, beramal sesuai bidang masing-masing. Karena Allah akan menanyai amalnya sesuai itu. Orang buta misalnya, kata Nabi, sesungguhnya orang yang dikasih buta, kalau dia bisa terima takdir Allah itu, nanti di akhirat Allah pasti akan menggantinya dengan surga. Nah, amalnya orang buta mudah sekali. Pokoknya bisa tabah dengan kebutaannya, jamin surga sudah. Adil kan? Dia gak pernah melihat keindahan dunia, tapi jaminannya surga kalau bisa tabah. Kan beda dengan kita yang normal bisa melihat kayak gini. Kita bisa melihat kayak begini itu juga adilnya Allah apa? Kita itu tidak dijamin masuk surga, ya. Kita ini manusia-manusia yang belum jelas, gitu ya.
Kalau buta itu orang yang sudah jelas nasibnya di surga kalau bisa menerima takdir Allah itu. Adil. Orang yang gila bagaimana nanti? Apakah dihisap oleh Allah? Enggak dihisap orang gila. Orang gila itu memang dibuat Allah itu gila untuk menguji orang yang waras. Diuji bagaimana? Supaya banyak sekali ujiannya, supaya diurus. Kan orang lemah gila itu. Diurus sampai matinya dengan sabar. Karena ini hamba Allah juga. Orang gila itu kan sudah mirip seperti hewan kira-kira, akalnya nggak berfungsi. Apakah hewan boleh disia-siakan? Nggak boleh. Dia punya nyawa, punya perasaan juga. Orang gila sakit hati juga bisa. Orang gila itu sedih juga bisa, nangis juga bisa. Cuma akalnya nggak jalan kan gitu. Jadi fungsinya seperti hewan. Hewan kan kita juga diperintahkan untuk menyayangi. Ujiannya gitu, ngurus orang gila. Tapi nggak banyak juga yang lulus dari ujian ini. Buktinya orang-orang gila itu banyak yang bergelandangan di jalan-jalan kan. Itu tandanya berarti ada keluarga yang tidak peduli itu. Berarti ada keluarga yang tidak mengurus itu. Padahal amanahnya seharusnya diurus. Orang idiot sama seperti itu. Ujian yang lain adalah supaya jadi ibrah. Ini loh, Allah itu kuasa membuat kamu gila sebagaimana Allah kuasa membuat dia gila. Apakah kamu bisa bersyukur saat dikasih akal yang waras? Gitu ya. Itu ada amanah. Setiap kita itu diperlihatkan orang semacam itu akan ada hisab dari Allah. Apakah engkau bisa bersyukur dengan nikmat yang kuberikan padamu? Seperti itu. Nah ini adil. Terus di akhirat nanti orang gila bagaimana? Orang gila, orang yang idiot, termasuk orang yang masuk Islam dalam keadaan sudah dakwah Islam dalam keadaan pikun, termasuk juga orang-orang yang suku primitif yang tidak mengenal dakwah Islam itu, nanti di akhirat itu akan diperlakukan khusus oleh Allah. Jadi nggak dihisap sama kayak kita, enggak. Ini ada hadisnya ini, ada hadisnya. Jadi orang-orang yang kayak gini itu nanti di akhirat diperlakukan khusus dengan apa? Diuji di akhirat. Diuji di akhirat. Bagaimana maksud diuji di akhirat itu? Diuji di akhirat itu adalah, jadi mereka itu oleh Allah dibuat sebuah perjanjian. Allah nanti akan mengatakan pada mereka begini, saya tidak akan menghukum kalian terhadap perbuatan kalian apapun selama di dunia ya. Tetapi hari ini saya akan mengujimu dengan satu perintah. Kalau kamu melaksanakan perintah ini, kamu kumasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang masuk surga. Tapi kalau kamu membangkang perintah ini, kamu kumasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Mereka setuju, lalu membuat perjanjian dengan Allah, bersumpah akan melaksanakan perintah Allah. Begitu sudah sepakat semacam itu, tiba-tiba Allah membuat sebuah perintah yang sangat mengejutkan. Apa itu? Kata Allah, masuklah kalian semua ke dalam neraka. Kaget mereka, loh, dalam neraka? Akhirnya mereka terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan, ya Allah, kami sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri seperti apa neraka itu, bagaimana ngerinya, bagaimana panasnya, bagaimana dalamnya. Bagaimana mungkin kami bisa melaksanakan perintah seberat ini? Maka Allah kemudian berfirman, lihatlah kalian, aku sendiri yang memerintahkan kepada kalian, kalian masih banyak alasan dan menolak untuk melaksanakan perintahku. Bagaimana jika aku memerintahkan lewat utusanku? Pasti lebih banyak alasannya, pasti lebih banyak pembangkangannya. Jadi memang hati kalian sudah hati kafir ini, gitu ya. Akhirnya mereka diputuskan masuk ke neraka. Sementara kelompok yang lain gak pikir panjang, ini sudah perintah Allah dan saya sudah berjanji dengan Allah, karena Allah memerintahkan gini, ya sudah, terjun mereka bareng. Begitu terjun, ternyata apa yang terjadi? Allah membuat api neraka menjadi dingin, sebagaimana Allah membuat api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Allah kan maha kuasa itu. Jadi ada yang masuk neraka tapi tidak kepanasan, gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dianggap lulus, dimasukkan ke dalam surga. Adil, sangat adil. Ini penjelasan yang paling adil dalam segala pemikiran yang pernah saya ketahui, gitu ya. Daripada ajakan untuk mencari kebahagiaan. Tujuan hidup yang sangat salah itu, hidup mencari kebahagiaan itu, dan dicela keras Allah dalam Al-Qur'an itu. Di surat Muhammad ayat 12 Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan seperti hewan. Ini perumpamaan Allah luar biasa ini. Jadi orang yang hidupnya itu hanya bersenang-senang dan makan, itu memang kayak hewan.
Ya kita perhatikan ayam itu. Gimana sih siklus hidup ayam itu? Simple ayam itu. Makanan gitu kan. Setelah itu kemudian pulang kenyang. Terus tidur, ya kan? Kehujanan berteduh, ya. Kemudian timbul birahi, kawin, kan gitu toh. Terus punya anak. Setelah punya anak ya sudah diasuh sampai besar. Setelah itu ditinggal gitu ya, kawin lagi ya, punya anak lagi. Kan gitu ya siklus hidupnya. Hewan itu antara makan, berhubungan seksual, kemudian beristirahat, terus tiap hari cuma gitu. Nah, kalau orang hidupnya cuma kayak gitu, bersenang-senang, persis seperti hewan memang. Ya. Nah, ini makanya mengerikannya di situ ya. Di Quran itu luar biasa perumpamaannya. Pokoknya kalau hidup itu hanya bersenang-senang saja, ya itu sudah seperti hewan. Nah, yang ngeri di sini ancamannya wannaru maswal lahum. Neraka itu nanti akan menjadi tempat permanen mereka. Ya, ngeri sekali. Ya, jadi ini jenis orang yang pertama. Jenis orang yang pertama dari sisi zuhud adalah orang-orang yang tidak pernah percaya ada kehidupan setelah mati, sehingga hidupnya full fokus hanya bersenang-senang di dunia. Tapi yang menarik adalah golongan ini itu pun ada yang menyarankan zuhud, ada itu. Jadi ada orang yang mengingkari hari akhir tapi tetap menyarankan zuhud. Alasannya apa? Alasannya pragmatis. Pragmatis. Bagaimana itu? Mereka mengatakan berlebihan menikmati kesenangan duniawi itu akan menyeret pada kesedihan dan kesusahan. Alasannya begitu. Ya, kenapa? Karena contoh misalnya orang itu ngepol-polkan urusan cinta misalnya. Dia mencintai lawan jenisnya, kemudian mereka itu melampiaskan kesenangannya itu secara maksimal, berkasih-kasihan, romantisme dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu salah satu mati, satu pasti kolaps. Gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai itu contoh orang yang terlalu mengikatkan dirinya pada kesenangan duniawi akan menabung kesusahan untuk dirinya sendiri. Nah, ada jenis yang semacam itu juga, walaupun mereka nggak percaya akhirat. Jadi mereka mengajarkan semakin banyak ikatan hati yang kau miliki, maka akan semakin sakit jiwamu ketika kamu meninggalkannya. Coba minta uang banget ya, ngumpulkan ya, semua rekening dikumpulkan jadi satu, dihitung-hitung terus keuntungannya tiap hari. Begitu satu perusahaannya hancur atau uangnya hilang, stres itu akhirnya. Banyak kan orang kaya yang kemudian bunuh diri apa itu karena stres memikirkan hartanya. Ini dianggap sebagai contoh bahwa kalau menikmati yang keterlaluan itu akan menabung penderitaan untuk dirinya sendiri. Nah, termasuk nuwun sewu paham Buddha. Paham Buddha itu kan nggak pernah percaya akhirat sebenarnya. Paham Buddha itu nggak pernah mengajarkan kepercayaan terhadap Tuhan. Ya, jadi paham Buddha itu pada dasarnya intinya itu adalah mengajak manusia untuk mendapatkan kebahagiaan supaya terlepas dari kesengsaraan di dunia ini. Gitu. Saya pernah baca satu buku yang mengenalkan agama Buddha untuk anak-anak. Itu ada sebuah perumpamaan yang diceritakan begini. Jadi Alkisah, ada seorang raja yang memerintahkan cendekiawannya itu menulis buku. Buku apa? Buku tentang sejarah manusia yang pernah ada. Disuruh nulis itu semuanya. Akhirnya puluhan bahkan ratusan cendekiawan ngumpul, kemudian semuanya menulis buku, dibagi tugas begitu. Dan ternyata bukunya itu dijilid berjilid-jilid, tebal sekali, banyak sekali, sampai memenuhi 2 gerobak besar gitu ya, saking banyaknya buku tersebut. Ketika dipersembahkan pada sang raja, maka sang raja kemudian berkata, ini buku ini terlalu banyak, tolong diringkas. Akhirnya diringkas lagi, bekerja, dibuatkan abstrak lagi, ringkasan. Akhirnya kemudian tinggal 1 gerobak. Nah, setelah tinggal 1 gerobak dibilang, masih banyak ini, terlalu berat saya membaca sebanyak ini. Ringkas lagi. Akhirnya diringkas menjadi 1 buku tebal. Gitu ya. Setelah jadi 1 buku tebal, diberikan lagi pada sang raja. Sang raja bilang, ini masih banyak, tolong diringkas lagi. Akhirnya si wakil cendekiawan itu bilang, wahai tuanku raja, kalau ingin meringkas lagi sejarah manusia yang hanya 1 buku ini, kalau diungkapkan dengan 1 kata, maka sejarah manusia itu sebenarnya hanya 1 kata saja. Apa itu? Penderitaan. Jadi mulai lahir
sampai mati itu sebenarnya adalah sejarah penderitaan. Bayi lahir sudah nangis, berarti dia mengalami penderitaan. Begitu kecil mengalami masa pendidikan, pendisiplinan, kasih tugas, pembebanan, hukuman, penderitaan lagi. Begitu masuk masa remaja mengalami cinta, kemudian putus cinta, kasih tak sampai, cinta bertepuk sebelah tangan, penderitaan lagi. Begitu nikah, konflik dengan pasangannya, penderitaan lagi, ya, masalah finansial, konflik dengan pasangan, punya utang, penderitaan lagi. Begitu tua, lemah, penderitaan lagi. Begitu sakit-sakitan, kena stroke, darah tinggi, penderitaan lagi. Sampai mati, menderita. Jadi kata cendekiawan ini, manusia adalah sejarah penderitaan. Nah, lalu kemudian sang raja ini tercenung dengan itu, lalu kemudian berpikir untuk bagaimana menghilangkan penderitaan tersebut. Nah, disinilah jasa sang Siddhartha Gautama atau sang Buddha itu. Katanya sang Buddha ini juga memikirkan itu, bagaimana caranya orang itu bisa lepas dari penderitaan. Karena dia melihat bahwa memuaskan diri dengan mengejar apa yang diinginkan itu tidak melepaskan manusia dari kesengsaraan, karena justru akan menambah kecemasan, menambah penderitaan bagi tiap-tiap orang. Akhirnya ketemu, menurut di ajaran Buddha, solusinya adalah tinggalkan keinginan. Nah, karena dianggapnya bahwa keinginan itu adalah sumber penderitaan itu. Ketika manusia itu punya keinginan, lalu kemudian tidak tercapai, disitulah orang akan menderita. Atau walaupun tercapai sekalipun, ketika terikat hatinya dengan apa yang ia inginkan itu, maka dia juga akan menderita. Maka solusinya, lepaskan keinginan. Setelah itu sang Buddha merumuskan 8 jalan untuk bisa mencapai kondisi bahagia yang disebut dengan nirwana, gitu ya. Apa itu? 1, harus memiliki pengetahuan yang benar. Jadi Buddha merumuskan ada 4 kebenaran, inti yang harus diketahui. 1. Yang kedua adalah harus memiliki kehendak yang benar. Jadi bisa meninggalkan keinginan, bisa bersikap ramah, bisa bersikap belas kasih. Yang ketiga, harus memiliki ucapan yang benar. Gak boleh bohong, gak boleh memecah belah, gak boleh menyakiti, jangan ngobrol yang tidak berguna. Yang keempat adalah harus memiliki perbuatan yang benar. Jangan menyakiti makhluk, jangan mengambil yang bukan hakmu, jangan berperilaku seksual yang tidak senonoh, gitu ya. Yang kelima, harus memiliki profesi yang benar. Profesi yang benar itu bagaimana? Yang tidak mengandung unsur ucapan yang salah atau perbuatan yang salah yang tadi diuraikan di poin sebelumnya. Kemudian harus memiliki latihan yang benar. Apa itu? Semedi. Nah, semedi itu tujuannya adalah untuk mencegah pikiran jahat, mengontrol supaya pikiran jahat ini hilang, lintasan-lintasan jahat, kemudian menghasilkan pikiran-pikiran yang baik. Yang ketujuh adalah harus memiliki pikiran yang benar, dan yang kedelapan harus memiliki konsentrasi yang benar. Makanya ajaran Buddha itu selalu mengagendakan namanya semedi untuk mewujudkan yang diinginkan tadi. Yang diinginkan apa? Bahagia yang sejati menurut mereka. Karena kalau kenikmatan duniawi ini dikatakan bukan kebahagiaan yang sejati. Nah, jadi ini ya. Jadi jenis yang pertama ini semacam ini, tidak mengakui adanya akhirat, tapi juga punya konsep zuhud juga, yang tujuannya adalah kebahagiaan tapi di dunia ini, gitu ya. Apakah Buddha tidak mengajarkan kehidupan setelah mati? Nggak ada, karena di Buddha itu kan reinkarnasi konsepnya, reinkarnasi. Jadi kalau jahat di dunia sekarang, maka nanti akan mengalami kehidupan berikutnya yang merupakan hasil dari kehidupan sebelumnya. Jadi ada konsep karma namanya, gitu ya. Maka kalau seseorang itu sudah mencapai pengetahuan yang benar, sudah mencapai nirwana sebelum mati, maka dia tidak akan bereinkarnasi lagi. Dia akan mengalami kondisi bahagia selamanya. Nah, itu ajarannya semacam itu. Jadi semacam filsafat kalau Buddha itu saya pandang, bukan agama ya, semacam filsafat. Karena kalau agama pasti mengajarkan konsep ketuhanan. Jadi Buddha ini semacam tawaran filsafat saja di dunia ini, ya. Oke. Jadi itu adalah jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua terkait dengan zuhud adalah yakni
orang-orang yang mengakui ada negeri pembalasan, mengakui adanya akhirat, meyakini ada balasan ganjaran dan ada balasan hukuman setelah mati, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang selama ini bernisbah kepada para nabi dan rasul. Jadi mengimani adanya nabi dan rasul. Nah, mereka ini kata para ulama ada 3 golongan. Siapa saja itu? Yang pertama adalah golongan zalimun li nafsihi, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua adalah golongan muqtasid, jadi orang soleh tapi solehnya itu minimalis, namanya gitu. Muqtasid itu soleh minimalis. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, ya ini orang yang solehnya maksimalis sehingga dia itu selalu mendahului siapapun dalam berbuat baik. Nah, ini disinggung Allah dalam surah Al-Fatir ayat 32. Allah berfirman, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara orang-orang yang mengimani hari akhir itu, orang-orang yang beriman itu, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang minimalis, ada pula yang maksimalis, yang mendahului dalam hal kebaikan. Yang menzalimi diri sendiri itu bagaimana maksudnya? Ya. Maksudnya menzalimi diri sendiri adalah mereka mengaku beriman pada hari akhir, tapi perilakunya itu menunjukkan mereka itu sangat cinta dengan hal duniawi. Nah, gitu ya. Jadi ngaku beriman, tapi perilakunya sangat menunjukkan sangat mencintai perkara duniawi. Ya. Jadi pikirannya, yang ada dalam pikirannya itu mayoritas duniawi. Gimana bisa menghasilkan uang yang banyak? Bagaimana bisa bersenang-senang sebanyak-banyaknya? Marah juga karena urusan dunia, ridhonya juga karena urusan dunia, membaiki orang karena urusan dunia, memusuhi orang juga karena urusan dunia. Ini ciri-ciri orang yang zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka itu diantaranya adalah ahlul lahwi. Ahlul lahwi itu orang-orang yang waktunya habis untuk bersenang-senang, minum minuman keras, nonton bioskop, ke tempat pijat, main perempuan misalnya, narkoba, rekreasi, keliling dunia, senang-senang dong intinya. Ahlul lahwi. Jadi pikirannya itu nggak ada agenda untuk menyembah Allah, itu nggak ada. Termasuk ahlul laib. Ya, ahlul laib ini kadang mempermainkan urusan-urusan serius. Misalnya ngejar perempuan, tapi tujuannya untuk taruhan, bukan dijadikan sebagai istri. Kan ada orang-orang yang begitu itu ya. Ayo, saya akan taruhan ngenek noigi misalnya. Nanti kalau menang apa taruhannya? Tuh, ada yang kayak begitu itu. Ahlul laib ini, orang kayak begini. Ya, sewan yang sepak bola sampai rela bangun malam, ya, jam 1 itu untuk nonton, tapi tahajud mau males sih, masya Allah, gitu ya. Nah, ini ahlul laib ini ya, ahlul laib. Main game itu sampai lupa berjam-jam, ya, bahkan kadang sholat ditinggalkan. Nah, ini ahlul laib ini kayak gitu. Termasuk zalimun li nafsihi. Termasuk ahluz zinatun, ahluz zinati, hidupnya habis untuk memperindah diri dan segala yang dimiliki. Ada orang itu yang biaya perawatan kecantikan per bulan sampai 100 juta lebih. Ada itu. Saya baru tahu ada orang kayak begitu ya. Masya Allah. Di saat di level-level umumnya orang di 100 juta itu digunakan untuk beli rumah, beli tanah gitu ya. Ada orang yang tiap bulan hanya digunakan untuk kosmetik. Ada itu. 100 juta lebih itu. Ya. Bangun rumah spek istana, nggak cocok bongkar. Nggak cocok bongkar. Jadi fokusnya adalah memperindah urusan duniawi. Punya pakaian stylean sampai ratusan, tas branded puluhan, sepatu mahal sampai puluhan pasang, berlian sekian miliar, ya, jam tangan ada mahal-mahal, gitu ya. Mobil Lamborghini nggak cukup 1, 2, 3, 4, 5, 10 bahkan, ya. Bangun mansion pinggir pantai, kamarnya 40, sini pakai tidur cuma 1 orang, 1 tempat, gitu ya. Kan ada kayak begitu, gitu ya. Ini ahluz zina. Jadi orang-orang yang menjadikan urusan duniawi ini, perhiasan dunia sebagai hal yang terbesar sampai lupa tidak menggunakan waktunya untuk menyembah Allah dengan baik. Termasuk ahlut takasur. Takasur itu bahasa kita jor-joran, banyak-banyakan. Jor-joran berapa banyak koleksi mobilnya, jor-joran berapa banyak koleksi tasnya, jor-joran berapa banyak jumlah unit usahanya, jor-joran berapa banyak jumlah tabungannya.
jor-joran berapa banyak jumlah propertinya, jor-joran berapa banyak jumlah prestasinya. Ini takasur, ahli jor-joran. Ini dicela keras dalam Al-Quran juga itu. Alhaakumut takasur, jor-joran telah membuat kalian itu lupa kehidupan akhirat, lupa kalau mati akan bertemu dengan Allah. Dan sedihnya kata para ulama, zalimun li nafsihi ini di kalangan orang beriman adalah jumlah yang terbanyak. Mayoritas orang-orang yang mengaku dirinya muslim dan mukmin itu adalah golongan zalimun li nafsihi. Jadi mereka itu sebenarnya tahu maksud diciptakan dunia itu apa, tahu kalau dunia itu tempat singgah, ya, mengimani itu secara global, cuma jahil rinciannya, gak ngerti rinciannya. Dan kalau diajak ngaji mualas, ya, mualas diajak ngaji itu, padahal ngaji itu kan kunci biar ngerti sebenarnya yang akan dihadapi setelah mati itu apa, ya, sehingga hidupnya banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Zalimun li nafsi, ya. Oke. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas golongan yang kedua, muqtasid dan sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.